Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang tersebar di 32 provinsi. Jakarta masih mencatat penambahan kasus positif tertinggi. Berdasarkan data terbaru, Satgas COVID-19 sebanyak 4.056 kasus baru tercatat 6 Oktober 2020, sehingga jumlah kasus positif COVID-19 kumulatif 311.176. Hasil ini diperoleh dari pemeriksaan lebih dari 36.000 spesimen. Kasus baru COVID-19 tercatat di 32 provinsi, dengan 2 provinsi 0 kasus, yakni Gorontalo dan Maluku Utara. DKI Jakarta mencatat kasus baru tertinggi, yaitu 1.107 kasus. Informasi selanjutnya pemirsa, selama masa pembatasan sosial berskala besar, sejumlah restoran di Jakarta menawarkan layanan makan di mobil. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut larangan untuk menerima pengunjung makan di tempat karena berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Selama masa PSBB, beberapa restoran di Jakarta menawarkan layanan makan di mobil. Salah satunya ialah restoran Ketan Susu Jakarta yang berlokasi di Jalan Cilandak Tengah 2 Nomor 3 Jakarta Selatan. Menurut pemilik Tan Su Jakarta, Iman Julian Harahap, layanan makan di mobil atau mabil merupakan tindak lanjut larangan untuk menerima pengunjung makan di tempat karena berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Nah, jadi mungkin bagian dari inovasi karena memang PSBB ini situasi yang cukup sulit untuk pengusaha rumah makan ya, karena tidak bisa dine-in, jadi dituntut untuk melakukan inovasi. Salah satunya adalah mabil atau makan di mobil. Nah, sebetulnya sih konsep yang simpel ya. Jadi mabil ini kalau biasanya yang dilayani itu adalah meja, tapi sekarang yang kita layani yang dilayani adalah di mobil. Jadi sebetulnya kalau biasanya kita melihatnya per meja dari sisi rumah makan, kita melihat mobil itu sebagai meja kita. Pengunjung cukup memarkirkan mobilnya di area parkir dan akan ada pelayan yang menghampiri untuk mencatat pesanan. Pelayan juga akan memberikan nampan atau meja khusus untuk menaruh makanan agar sensasi bersantap jadi nyaman. Terus kemudian juga kita harus memikirkan kenyamanan saat tamu bersantap. Oleh karena itu, seperti di Tansu ini, kita memberikan salah satu yang kita lakukan adalah kita menyiapkan nampan-nampan ya. Sehingga pada saat makan itu, karena kalau misalnya kita hanya kasih piringnya, kita nggak kasih nampannya, pada saat makan itu misalnya panas, kan piring itu jadinya panas. Tapi kalau di saat kita menggunakan nampan, bisa makan di atas nampan dan tentunya juga mungkin bisa taruh minuman juga di sampingnya. Kalaupun itu masih kurang nyaman, kita menyediakan meja yang kita bisa taruh di sebelah mobil. Jadi di samping kaca, jadi kalau misalnya ada gelas atau mungkin yang sudah selesai bisa langsung taruh di sana dan server kita akan bisa segera mengangkat piring kotor atau gelas kotor tersebut. Meski inovasi layanan mabil baru dimulai saat PSBB diperketat, namun langsung disambut secara antusias oleh pengunjung. Dengan layanan makan di mobil, pengunjung dapat menyantap hidangan dengan nyaman dan aman. Kan memang sih ada worry-nya juga sih kalau misalnya lama-lama di tempat umum. Cuma terus kalau di sini jadi lebih nyaman, terus nggak buru-buru juga. Lebih enak sih. Makan di mobil lebih aman buat kita karena kalau makan di resto, apalagi dia menggunakan air conditioning, hawa udaranya terkontaminasi, itu lebih berbahaya. Jadi kalau outdoor seperti ini lebih aman buat anak-anak dan keluarga. Tak hanya menyediakan pelayanan makan di mobil, menu yang ditawarkan Tan Su Jakarta terbilang unik. Bagi pengunjung yang ingin mencoba menu selain ketan susu, dapat memesan beberapa menu andalan seperti nasi gurih, nasi tim, puffer cheese, bihun bakso kuah, dan kopi bir non-alkohol. Harga untuk tiap makanan dan minuman cukup beragam. Untuk menu makanan, mulai harga Rp22.000 hingga Rp65.000. Sedangkan untuk menu minuman, seharga mulai Rp11.000 hingga Rp27.000.
Ketan Susu Jakarta buka setiap hari. Untuk hari Senin sampai Jumat, Tan Su Jakarta mulai buka pukul 12 siang hingga setengah 10 malam. Khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, Tan Su Jakarta buka lebih awal, yaitu pukul 11 hingga setengah 9 malam. Dan memang sih ada worry-nya juga sih kalau misalnya lama-lama di tempat umum. Cuma terus kalau di sini jadi lebih nyaman, terus nggak buru-buru juga. Lebih enak sih. Makan di mobil lebih aman buat kita karena kalau makan di resto apalagi dia menggunakan air conditioning, hawa udaranya terkontaminasi itu lebih berbahaya. Jadi kalau outdoor seperti ini lebih aman buat anak-anak dan keluarga. Kalaupun itu masih kurang nyaman, kita menyediakan meja yang kita bisa taruh di sebelah mobil. Jadi Sebastian Dimas, Jawa Post TV.